Selamat bertemu kembali dengan Ibu. Hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai arus listrik bolak-balik bagian kedua, yaitu tentang rangkaian RLC. Rangkaian seri RLC. Rangkaian seri RLC pada arus bolak-balik terdiri dari resistor, induktor, dan kapasitor yang dihubungkan dengan sumber tegangan AC dan disusun secara seri seperti gambar di bawah. Ini susunan daripada rangkaian seri RLC yang terdiri dari ini gambar daripada resistor yang selalu ada pada alat-alat elektronik. Kemudian ini gambar dari induktor dan ini gambar daripada kapasitor. Nah, ketiga ini dirangkaikan secara seri yang dihubungkan dengan arus bolak-balik. Ini lambang daripada resistor, ini simbolnya R, kemudian ini lambang dari induktor. Kemudian kalau satuannya dalam ohm, maka dirubah menjadi reaktansi induktif. Dan ini simbol daripada lambang dari kapasitor, dan ini simbolnya yaitu Xc. Hambatan yang dihasilkan oleh resistor ini disebut dengan resistansi atau diberi simbol R atau resistor dalam satuannya ohm. Kemudian hambatan yang dihasilkan oleh induktor disebut dengan reaktansi induktif yang diberi simbol XL sama satuannya ohm juga. Kemudian hambatan yang dihasilkan oleh kapasitor disebut dengan reaktansi kapasitif atau diberi simbol XC satuannya ohm. Ketiga besar hambatan tersebut ketika digabungkan itu disebut impedansi yang diberi simbol dengan Z atau disebut dengan hambatan total. Kita lanjutkan ke mengenai rangkaian yang pertama, yaitu rangkaian resistor. Resistor dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik sehingga listrik mengalir melalui resistor. Ini ya gambarnya, jadi ini arus listrik mengalir melalui resistor melewati rangkaian arus bolak-balik. Nah, besarnya tegangan sumber ini sama dengan Vmax sin omega T. Sedangkan besar pada ujung-ujung resistor sama dengan besarnya tegangan sumber, yaitu Vmax sin omega T. Dan arus pada ujung-ujung resistor itu sama dengan Imax sin omega T. Di mana V maksimumnya itu sama dengan I maksimum dikalikan R. Nah, kita lihat grafik tegangan dan arus terhadap waktu. Nah, untuk rangkaian resistor ini tegangan V dan arus I-nya satu fase, sehingga ini bergeraknya sama-sama ya. Ini arus maksimum yang warnanya merah dan yang ini yang warnanya hijau menggambarkan yaitu besarnya tegangan arus bolak-balik. Nah, ini yang puncak-puncak ini tegangan maksimum dan yang ini yaitu arus maksimum. Nah, diagram pasornya untuk resistor ini berimpit. Kenapa? Karena tegangan dan arus resistor itu sepase. Untuk menghitung besarnya I efektif pada resistor itu sama dengan V efektif dibagi R. Dan untuk menghitung I maksimum pada rangkaian resistor itu sama dengan Vmax per R. Kita lanjutkan ke rangkaian induktor. Induktor dihubungkan dengan sumber AC, arus yang mengalir pada induktor menimbulkan GGL induksi yang berlawanan dengan sumbernya. Ini gambar daripada arus yang mengalir pada induktor, di mana untuk menghitung besarnya tegangan itu VL sama dengan V maksimum sin omega T, dan untuk menghitung arusnya IL sama dengan I maksimum sin omega T dikurangi 90. Ini dikurangi artinya tertinggal ya arusnya, yaitu sebesar 90 derajat atau V per 2 ya fasenya. Nah, untuk fasornya, gambar fasornya, arus tertinggal oleh tegangan dengan beda fase 90. Nah, ini makanya membentuk sudut 90. Nah, ini gambar daripada grafik tegangan dan arus terhadap waktu. Nah, kuat arus atau I tertinggal dari tegangan V sebesar 90 derajat. Kita lihat yang ini kan tegangan sudah duluan bergerak ya, ini untuk tegangan, dan arusnya ini tertinggal, yaitu tertinggal 90 derajat atau tertinggal dengan fase V per 2.
Kita lanjutkan ke mengenai rangkaian kapasitor. Kapasitor dihubungkan dengan sumber tegangan AC, sehingga tegangan pada kapasitor sama dengan sumber tegangan. Nah, ini untuk V-nya sama dengan V max sin omega T. Nah, untuk VC-nya sama dengan V max sin omega T, dan IC-nya sama dengan I max sin omega T plus 90 derajat. Jadi sudah lebih duluan bergeraknya. Nah, untuk reaktansi kapasitif untuk kapasitor itu sama dengan 1 per omega C, di mana C yaitu kapasitas kapasitor. Nah, ini grafiknya, coba perhatikan untuk grafik kapasitor. I-nya sudah lebih duluan, ya, sudah lebih duluan bergerak, sedangkan ininya tegangannya tertinggal yaitu sebesar 90 derajat, ya. Ini tegangan dan arus berbeda fase 90 derajat, maka ini membentuk sudut 90. Dan kuat arus I mendahului tegangan V sebesar 90 derajat. Untuk menghitung arus efektif, itu dapat menggunakan persamaan I efektif sama dengan V efektif per XC. I max sama dengan V max per XC. Kita lanjutkan ke rangkaian seri resistor dan induktor, atau sering disebut dengan rangkaian seri LL. Di mana di dalam rangkaian ini terdiri dari dua alat elektronik, yaitu resistor dan induktor. Nah, ini tegangan pada resistor disebut dengan VR, dan ini tegangan pada induktor yaitu disebut dengan VL. Berdasarkan gambar di atas, VR akan sepase dengan arus, sedang VL akan mendahului arus dengan sudut fase 90 derajat. Secara matematis, persamaan yang terkait dengan rangkaian seri LL dirumuskan sebagai berikut. Nah, untuk mencari tegangannya, di sini kan karena ada dua, ya, ada resistor dan induktor, maka kita dapat menggunakan persamaan VL kuadrat ditambah VR kuadrat. Nah, di mana VL-nya dapat dicari dengan persamaan ini, VL sama dengan I dikalikan XL, ya. Kemudian yang untuk mencari impedansinya atau hambatan totalnya itu sama dengan Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XL kuadrat, di mana XL-nya dapat dicari tadi yaitu sama dengan omega dikalikan L. Nah, besar sudut fase pada ini grafik ini bisa menggunakan persamaan T theta sama dengan VL per VR. Nah, yang ini ya, VR per VL, lalu sama dengan yang ini XL per L. Nah, untuk mencari frekuensi resonansi pada rangkaian RL, yaitu menggunakan persamaan F sama dengan R per 2V dikalikan L, di mana VR sama dengan tegangan pada ujung-ujung hambatan, satuannya volt, dan VL yaitu tegangan pada ujung-ujung induktor, satuannya volt, dan Z yaitu impedansi atau hambatan total, satuannya ohm. Kita lanjutkan ke berikutnya, yaitu rangkaian seri resistor dan kapasitor atau RC. Ini gambar rangkaiannya, ini terdiri dari resistor dan ini gambar daripada kapasitor. Nah, V-nya dapat dihitung dengan menggunakan V max sin omega T, di mana dari grafik ini hubungan sudut fasenya, nah, maka tangen betanya sama dengan VC per VR atau sama dengan XC per R. Nah, untuk menghitung tegangannya, kita dapat menggunakan persamaan V sama dengan akar VC kuadrat ditambah VR kuadrat. Dan untuk mencari impedansinya sama dengan akar R kuadrat ditambah XC kuadrat, di mana VR itu sama dengan I kali R dan VC sama dengan I dikalikan XC. Nah, untuk menghitung arus totalnya itu sama dengan VC per Z. Kita lanjutkan ke rangkaian seri resistor, induktor, dan kapasitor atau sering disebut dengan rangkaian seri RLC. Di mana di sini terdiri dari rangkaian resistor, terdiri dari induktor, dan terdiri dari kapasitor. Nah, ini lambang dan simbolnya. Tegangannya yaitu sama dengan V max sin omega T, di mana VR sama dengan I dikalikan R dan VL-nya sama dengan I dikalikan XL, VC-nya sama dengan I dikalikan XC. Jika ya V1-nya lebih besar dari VC, maka V dapat dihitung dengan menggunakan persamaan VR kuadrat ditambah VL dikurangi VC dikuadratkan, atau Z-nya sama dengan R kuadrat ditambah XL min
XC dikuadratkan. Nah, sedangkan untuk mengetahui fasenya dari sini, ini dari grafik ini, dapat menggunakan persamaan tangen theta sama dengan VL dikurangi VC dibagi VR sama dengan XL dikurangi XC dibagikan R. Tegangan rangkaian V mendahului arus I sebesar beta. Jika VL lebih kecil dari VC, tegangan tertinggal oleh arus. Jika VL sama dengan VC, rangkaiannya yaitu resonansi. Adapun sifat-sifat rangkaian seri RLC sebagai berikut. Jika XL lebih besar dari XC, maka rangkaian bersifat induktif. Pada sifat ini, arus tertinggal oleh tegangan V dengan beda fasenya lebih besar dari min V per 20 dan lebih kecil dari 0. Jika XL lebih kecil dari XC, maka rangkaian bersifat kapasitif. Pada sifat ini, arus I mendahului tegangan V dengan beda fase lebih besar dari V per 2 dan lebih kecil dari 0. Jika XL sama dengan XC, maka rangkaian bersifat resistif atau resonansi. Maka sifat ini arus I dan tegangan V sefase, artinya fasenya sama dengan 0. Resonansi pada rangkaian RLC terjadi jika memenuhi syarat V sama dengan VC dan Z sama dengan R, serta sudut fase tetanya sama dengan 0. Dengan menurunkan konsep sifat resistif pada rangkaian RLC ini, maka akan diperoleh frekuensi resonansi F, yaitu, nah ini rumusnya, rumus dari frekuensi resonansi, yaitu F sama dengan 1 per 2pi akar L dikalikan C. Kita coba diaplikasikan ke dalam contoh soal 1. Sebuah resistor 300 ohm, induktornya 2 Henry, dan kapasitornya 20 mikrofarad. Dirangkai secara seri serta dihubungkan dengan sumber tegangan 200 volt dan 100 rad per sekon. Tentukan A. Reaktansi induktif, reaktansi kapasitif, dan sifat rangkaian. Kemudian B-nya yaitu impedansi. Kita coba jawab ya, kita lihat diketahuinya dulu. R-nya 300 ohm, L-nya 2 Henry, C-nya 20 mikrofarad atau 20 kali 10 pangkat min 6 farad. Omeganya sama dengan 100 rad per sekon. Yang ditanyakan XL, XC, Z, dan sifat rangkaian. Nah, kita jawab untuk mencari reaktansi induktif dan reaktansi kapasitif. Di mana untuk mencari reaktansi induktif kita gunakan persamaan XL sama dengan omega dikalikan L. Omeganya 100 dari sini ya. Kemudian L-nya yaitu 2 dari sini. Kemudian dikalikan 100 dikali 2 itu sama dengan 200 ohm. Jadi XL-nya atau reaktansi induktifnya itu 200 ohm. Kemudian reaktansi kapasitif kita dapat menggunakan persamaan XC sama dengan 1 per omega dikalikan C. Sama dengan 1 dibagi omeganya 100 ya, dikali C-nya ini dari sini ya, yaitu 20 dikali 10 pangkat min 6. Nah, ini dibagikan, ini yang 10 pangkat min 6 kan naik ke atas kan jadi plus ya. Nah, berarti jadi 1 juta ya. 1 juta dibagi 2000 ya. Jadi yaitu 500 ohm. Jadi reaktansi kapasitifnya atau XC-nya sama dengan 500 ohm. Nah, adapun sifat rangkaian, karena kita lihat XL-nya kan 200, XC-nya 500, maka XL-nya lebih kecil dari XC. Maka rangkaian ini bersifat kapasitif. Nah, ini gambar dari kapasitif. Gambar dari kapasitif artinya arus mendahului tegangan dengan fase 90 derajat. Ini gambar ini arus lebih duluan ya. Ini 90 derajat. Nah, ini yang arus yang warnanya kuning. Kemudian ini tegangannya yang warnanya biru. Jadi kalau XL lebih kecil dari XC berarti rangkaian tersebut bersifat kapasitif. Ini gambar daripada rangkaian RLC yang bersifat kapasitif. Nah, setelah itu kita langsung hitung ke bagian B-nya, yaitu tentang impedansi. Untuk menghitung impedansi, kita dapat menggunakan persamaan Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XL min XC dikuadratkan. Nah, ini R-nya 300 dikuadratkan dari sini ya. Nah, kemudian ditambah XL-nya dari sini
200 dikurangi XC-nya dari sini 500. Sekarang 200 dikurangi 500 kan negatif 300. Negatif 300 dikuadratkan menjadi positif 90.000. Nah, 300 dikuadratkan menjadi 90.000. Maka ini dijumlahkan menjadi 180.000. Akar dari 180.000 yaitu sama dengan 424,26 ohm. Jadi impedansinya yaitu sama dengan 424,26 ohm. Kita lanjutkan ke contoh 2. Tentukanlah besar tegangan maksimum yang dibutuhkan agar dihasilkan kuat arus maksimum sebesar 4 ampere. Ini rangkaiannya ya, di mana R-nya 6 ohm, L-nya 120 ohm, C-nya 40 ohm. Berarti ini yang diketahui ini XL dan ini XC karena satuannya sudah di dalam ohm. Kalau belum di dalam ohm berarti L ini satuannya Henry ya, dan ini satuannya mikrofarad. Nah, karena sudah dalam satuan ohm berarti ini bukan XL tapi XC, XL dan ini XC. Kita lihat diketahuinya, R-nya 60 ohm, XL-nya 120 ohm, XC-nya 40 ohm, dan arus maksimumnya 4 ampere. Yang ditanyakan yaitu Pi maksimum. Kita coba jawab. Sebelumnya kita cari dulu yaitu impedansinya. Impedansi dapat menggunakan persamaan Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XL min XC dikuadratkan. R-nya 60 dari sini ya, dikuadratkan, ditambah XL-nya 120, ini dari sini, kemudian XC-nya 40 dari sini. Maka kita selesaikan, 60 dikali 60 kan 3.600, kemudian ini 120, dikurangi 40 kan 80, 80 dikuadratkan berarti 6.400. 3.600 ditambah 6.400 itu jadi 10.000. Jadi akar dari 10.000 yaitu sama dengan 100 ohm. Jadi Vmax-nya sama dengan Imax dari sini ya, dari diketahui dikali Z dari hasil perhitungan yang tadi, maka 4 dikali 100 yaitu 400 volt. Jadi besar tegangan maksimum yang dibutuhkan adalah 400 volt. Kita lanjutkan ke contoh soal 3. Perhatikan gambar rangkaian seri RLC berikut. Ada R-nya ini 8 ohm, kemudian L-nya 3,2 mH dan C-nya 800 mikrofarad. Nah, ini berarti ini harus dirubah dulu menjadi XL dan ini harus dirubah dulu menjadi XC. Nah, ini tegangannya sama V sama dengan 120 volt. Garis miring 125 rad per sekon. Nah, ini Vmax dan ini 125 ini omega. Berdasarkan rangkaian seri RLC di atas, tentukan arus I maksimum yang mengalir pada rangkaian tersebut dan sifat rangkaian tersebut. Nah, kita lihat diketahuinya R-nya 80 ohm, L-nya sama dengan 3,2 mH, dirubah ke Henry, itu dikalikan 10 pangkat min 3. Kemudian C-nya 800 mikrofarad, dirubah ke farad, dikali 10 pangkat min 6. Nah, ini kan 10, ini 800 kan sama dengan 8 kali 10 pangkat 2, dan ini dicoret nolnya. Nah, ini ya, ini ditambahkan 2 dikurangi 6 menjadi min 4. Jadi C-nya sama dengan 8 dikali 10 pangkat min 4 farad. Vmax-nya 120 volt dari sini. Kemudian omeganya 125 rad per sekon dari sini. Nah, yang ditanyakannya I maksimum dan sifat rangkaian. Kita cari dulu impedansinya ya. Nah, untuk sebelum mencari impedansi, maka yang L dan C kita ubah dulu ke XL dan XC. XL sama dengan omega dikalikan L. Omeganya yaitu 125 dan L-nya 3,2 kali 10 pangkat min 3. Maka ini dikalikan hasilnya sama dengan 4 ohm. Kemudian XC-nya sama dengan 1 per omega C. Itu sama dengan 1 dibagi 125 dikali 8 dikali 10 pangkat min 4. Nah, ini yang 10 pangkat min 4 naik ke atas kan menjadi 10 pangkat 4. 10 4 sama dengan 10.000. Nah, 125 dikali 8 sama dengan 1000. Jadi 10.000 dibagi 1000 yaitu 10 ohm. Setelah kita mengetahui XL dan XC, baru kita dapat mencari Z, yaitu impedansi.
Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XL dikurangi XC dikuadratkan. R-nya yaitu 4, R-nya yaitu 8 ya, ini 8 dikuadratkan ditambah XL-nya dari sini itu 4, XC-nya dari sini yaitu 10. Maka 8 dikuadratkan 64 dan 4 dikurangi 10 itu 6, negatif 6 ini ya, dikuadratkan nanti. Jadi 8 dikali 8 itu 64, negatif 6 dikali negatif 6 yaitu 36. Jadi 64 ditambah 36 itu menjadi 100. Akar dari 100 yaitu 10. Nah, baru kita dapat mencari I maksimum. I maksimum itu sama dengan V max dibagi Z. Itu sama dengan 120 dari sini ya. Nah, ini dibagi Z-nya dari sini. Maka I maksimumnya sama dengan 12 ampere. Jadi besarnya arus yang mengalir pada rangkaian tersebut adalah 12 ampere. Karena nilai XC lebih besar dari XL, maka rangkaian seri RLC bersifat kapasitif. Ya, kenapa? Karena XC-nya lebih besar daripada XL. Nah, grafiknya itu nanti yaitu arus lebih duluan, jadi si tegangan tertinggal yaitu 90 derajat.